3 poin, 4 gol plus clean sheet. Waduh, hasil yang luar biasa di pertandingan kali ini. Halo dulur, selamat datang tim Edo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review pertandingan Manchester United melawan Everton di Old Trafford, pekan ke-13 Premier League, di mana pertandingan kali ini Manchester United berhasil menang telak dengan skor meyakinkan 4-0 plus clean sheet. Wah, hasil yang menurutku luar biasa ya di pertandingan ketiga bagi Ruben Amorim bersama Manchester United. Selama 90 menit para pemain ini menurutku cukup banyak momentum yang tercipta, terutama di babak pertama. Meskipun di babak kedua juga mencetak 2 gol, tapi di babak pertama menurutku secara intensitas lebih tinggi pemain Manchester United dan juga Everton. Dan di babak kedua tampak lebih santai namun efektif untuk penyelesaian di dalam kotak penalti. Sekarang mari kita lihat performa para pemain, mengapa di pertandingan kali ini Manchester United bisa menang telak dengan skor 4-0. Wah, aku dewe kaget kok. Cuk, sangar cuk. Kok iso MU kok ngene? Gak nyongko aku. Dimulai dari Andre Onana. Ya, seperti biasa performa dari Andre Onana memang layak diacungi jempol karena konsistensinya sejak awal musim itu menunjukkan performa yang sangat stabil, sangat impresif, dan seperti biasa dia melakukan save-save yang cukup krusial di beberapa momen. Maka dari itu Andre Onana menurutku ya memang kiper terbaik Manchester United saat ini. Andre Onana, nggak ada yang lain. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, memang secara performa Nocer Mazraoui dan Matthijs de Ligt ya terkesan biasa ya, bukan jelek, tapi karena para pemain di lini serang Everton juga nggak sebagus itu, akhirnya ya secara performa kelihatan biasa saja gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa salah passing dari Nocer Mazraoui tadi, tapi menurutku itu hal yang wajar. Sedangkan untuk Lisandro Martinez yang membuatnya tampil bagus karena di pertandingan kali ini dia bisa bermain di 2 posisi, yaitu yang awalnya back tengah kiri ya seperti biasanya ya. Di babak kedua tadi dia sempat diplot sebagai back tengah kanan saat Nocer Mazraoui turun lebih awal dan digantikan oleh Luke Shaw. Ini menurutku pergantian yang menarik juga ya bagi Ruben Amorim, dan ini membuktikan bahwa ya secara perlahan Ruben Amorim ini menuntut para pemain untuk bisa bermain di posisi manapun sesuai kebutuhan. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Lisandro Martinez ya cukup membuktikan ya, meskipun nggak bisa jadi tolak ukur juga, tapi paling tidak dia bisa menjadi bek tengah kanan saat dia sedang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya di lini tengah ya, lini tengah ini yang paling menonjol tentu Amad Diallo, semua pasti sepakat. Performanya di pertandingan kali ini sebagai wingback kanan, waduh sewangar sumpah. Naik turun tiada henti, selalu terlibat dalam kondisi apapun. Bahkan di pertandingan tadi dia memberikan kontribusi 2 assist dari gol Joshua Zirkzee dan Marcus Rashford. Bayangkan, ya memang sebagus itu Amad Diallo, dan akhirnya dia menandatangani kontrak perpanjangan ya bersama Manchester United. Menurutku ini langkah yang tepat. Harusnya memang seperti itu. Jadi skor 9 harus memang layak untuk Amad Diallo, dan dia jadi man of the match ya harusnya di pertandingan kali ini karena kontribusinya dalam memberikan assist, perannya selama 90 menit itu luar biasa. Sedangkan untuk wingback kiri Diogo Dalot, aduh gimana ya kalau mau ngomong Diogo Dalot ini. Nggak kelihatan ya di pertandingan tadi ya Diogo Dalot perannya. Jarang sekali, sekalipun ada ya beberapa kali masih melakukan blunder. Terus posisinya sebagai wingback kiri masih sering diekspos pihak lawan, para pemain Everton.
harusnya ya dijual aja Diogo Dalot. Memang Manchester United benar-benar membutuhkan bek kiri baru. Asli, Diogo Dalot nggak bisa lah bermain di posisi tersebut. Memang mentok uang kayak gitu. Sedangkan untuk gelandang tengah, duet Casemiro dan Kobbie Mainoo, ya standar aja sih. Ya nggak terlalu bagus, buruk juga enggak, standar. Apalagi Kobbie Mainoo ini kan baru bermain setelah cukup lama absen ya karena cederanya. Jadi mungkin dia masih perlu adaptasi lagi, perlu tambahan menit bermain lagi untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya, kalau kita lihat pemain di lini serang, nah ini yang cukup menyita perhatian kita di pertandingan kali ini ya. Performa pemain di lini serang. Dimulai dari Bruno Fernandes di sisi kiri, memang seperti biasa dia seorang pekerja keras. Ya mengcover area manapun dan memberikan kontribusi 1 assist ya di pertandingan tadi. Lalu Marcus Rashford. Nah, Marcus Rashford ini mencetak 2 gol di pertandingan tadi. Gol pertama dan gol ketiga. Setelah baru dimulai babak kedua, langsung mencetak gol cepat. Luar biasa menurutku, dan Joshua Zirkzee ini yang paling menyita perhatian kita ya. Karena ya kita semua pasti sepakat Joshua Zirkzee ini sejak awal musim masih sangat kesulitan untuk beradaptasi di Manchester United. Perannya pun nggak terlalu menonjol, sekalinya diberi kesempatan masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi di pertandingan kali ini langsung mencetak 2 gol. Siapa yang nggak kaget? Bahkan cukup banyak isu-isu dia akan dijual, dia akan dipinjamkan dan lain sebagainya, rumor-rumor seperti itu. Tapi nyatanya di era Ruben Amorim, waduh, ini yang menurutku apa ya, menjadi perhatian khusus ya. Di 3 pertandingan Manchester United bersama Ruben Amorim, 3 striker yang dicoba oleh Ruben Amorim masing-masing mencetak brace, mencetak 2 gol. Aneh tapi nyata. Karena apa? Karena di era Ten Hag tidak seperti itu para pemainnya. Aku bahkan di menit-menit awal tadi kan aku sudah sempat bilang ya, ini kalau Joshua Zirkzee nggak tampil bagus, bisa-bisa dia kalah saing dengan pemain yang lain, dengan Rasmus Højlund, dengan Marcus Rashford. Karena semua pemain ini sudah mencetak gol saat diberi kesempatan. Bahkan Højlund mencetak 2 gol dan 1 assist di pertandingan melawan Bodo Glimt. Tapi di pertandingan kali ini dia bisa membuktikan loh. Seorang Joshua Zirkzee bisa tampil dominan, bisa tampil memukau, dan bisa klinis di dalam kotak penalti. Mengapa di Ten Hag dulu nggak kayak gini gitu loh. Heran aku. Selain itu pergantian para pemain dari Ruben Amorim juga cukup efisien dan benar-benar sesuai kebutuhan. Dia tidak pilih kasih, tujuannya memang agar para pemain ini tidak diforsir, tidak rentan cedera, dan bisa ada pemerataan terhadap pemain-pemain yang lain, memberikan kesempatan terhadap pemain-pemain yang lain. Terbukti ya, Bruno Fernandes akhirnya melipir lebih awal, digantikan oleh Manuel Ugarte, dan pemain-pemain lain seperti Mason Mount, Harry Maguire, lalu Alejandro Garnacho, meskipun tidak terlalu menonjol, tapi minimal Ruben Amorim ini tahu tujuan untuk melakukan rotasi pemain itu apa. Jadi nggak asal rotasi pemain kayak di era Ten Hag yang terkesan template gitu loh. Pergantian pemainnya pun sudah dianalisa dengan baik gitu loh. Nggak harus menit ke 70, 80 baru rotasi pemain. Di menit 55 sudah ada pergantian pemain tadi. Dan itu terbukti ketika berada di atas lapangan, para pemain itu lebih stabil. Jadi pemain-pemain yang sekiranya ya sudah kelelahan, fisiknya sudah mulai menurun, fokusnya sudah mulai gampang teralihkan, langsung diganti. Nah, untuk meminimalisir resiko yang lebih besar. Dan menurutku itu langkah yang tepat, cermat, dan jenius dari Ruben Amorim. Selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan statistik, memang Manchester United unggul 60% dari sisi penguasaan bola. Dengan total 11 shot dan 5 yang on target. Ini membuktikan bahwa
Ya peluang tidak terlalu banyak, tapi pemain Manchester United lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Terbukti dari 5 yang on target, 4 bisa dikonversi menjadi gol. Itu menunjukkan bahwa para pemain ini lebih klinis ketika berada di dalam kotak penalti. Lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ada 2 penyelamatan kiper dari Andre Onana dan menurutku memang layak di pertandingan kali ini akhirnya bisa meraih clean sheet. Karena Andre Onana menurutku yang paling banyak ya clean sheet-nya di musim ini. Harusnya 6 ya sekarang ya, ditambah pertandingan lawan Everton ini. Dan harapannya dari musim kalau tampil konsisten seperti ini bisa mendapatkan Golden Glove, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi Andre Onana, dan juga itu membuktikan bahwa lini pertahanan mulai solid dan tampil konsisten. Secara keseluruhan di pertandingan kali ini menurutku para pemain memang tampil meyakinkan, secara perlahan sudah bisa memahami skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim, sudah mulai nyetel meskipun di 3 pertandingan ini belum bisa membuktikan secara keseluruhan apakah para pemain sudah tampil konsisten atau belum. Tapi kalau kita lihat dari gol-gol yang tercipta di pertandingan kali ini, dimulai dari gol Marcus Rashford lewat sepak pojok dari Bruno Fernandes, langsung shot ke dalam gawang, itu harusnya ada peran besar dari Jared Brandwhite. Mengapa demikian? Karena tendangan dari Marcus Rashford kan sebetulnya di flag ke kaki Jared Brandwhite. Tapi itu bukan hal yang tidak disengaja, melainkan sudah direncanakan. Karena Jared Brandwhite ini sebetulnya memang ingin pindah ke Manchester United, tapi dipersulit oleh pihak Everton. Akhirnya karena ada kesempatan untuk bertemu dengan United kali ini, dia mengubah arah bola dari Marcus Rashford. Kan sebetulnya sudah kebaca ya oleh Jordan Pickford itu ya, di sisi kanan. Tapi sama Brandwhite diubah arah bolanya ke sisi kiri. Akhirnya itu menjadi gol pertama di laga tersebut, yang mana di menit-menit berikutnya bisa lebih produktif lagi dalam mencetak gol. Ini sebuah konspirasi. Karena kalau secara performa kelihatan jelek, bahkan Jared Brandwhite ini jelek loh di pertandingan tadi ya. Skornya sekitar 5,8 gitu. Yes, 5 atau 6 gitu. Jelek kok pokoknya. Ini kan kalau performanya jelek, akhirnya kan value-nya bisa menurun ya. Dan kalau value-nya menurun, akhirnya Manchester United bisa membeli pemain ini dengan lebih murah, lebih terjangkau. Biar nggak ngotak lagi Everton mintanya kayak bursa transfer kemarin 75 juta lah matane cuk. Pemain 6 koyok ngono ya masih harus berpengalaman nak IPL. Tapi kan masih muda gitu loh. Dan Manchester United mendapatkan Matthias De Ligt dengan kualitas yang lebih bagus, dan terbukti di musim ini secara performa cenderung stabil sampai saat ini gitu loh. Itu intermezzo aja ya masalah Jared Brandwhite. konspirasi abal-abal itu cuk. Intinya ya memang gak beruntung aja ya Jared Brandwhite. Tapi itu konspirasi yang cukup masuk akal. Terus gol kedua dari Joshua Zirkzee menurutku ya secara pemposisian dia sangat tepat. Lalu finishingnya juga sangat bagus, akurasinya juga oke lah berkat umpan dari Bruno Fernandes ya. Lalu gol ketiga, gol cepat dari Marcus Rashford, menurutku ini murni karena skill individu dari Rashford. Bisa tahu kapan harus melakukan shot ke gawang dan insting mencetak golnya masih tajam menurutku. Dan yang terakhir, gol dari Joshua Zirkzee juga skemanya nggak berbeda jauh ya dengan gol pertamanya Zirkzee. Positioningnya juga bagus, dia klinis di dalam kotak penalti dan posisinya memang kosong. Kalau nggak gol ya kebangetan. Itu waktu assist dari Amad Diallo kan. Secara keseluruhan memang sangat menghibur pertandingan tadi, sangat layak menang, dan para pemain tampil solid, bermain secara tim, nggak ada yang egois. Harusnya di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa terus seperti ini, karena di 3 pertandingan yang sudah dijalani oleh Ruben Amorim menurutku sudah kelihatan progresnya di tiap pertandingan. Saat melawan Ipswich ya skor seri 1-1.
Saat melawan Bodo Glimt kemarin ya menang tapi sempat kebobolan. Melawan Everton ya menang telak plus clean sheet dengan gol sebanyak 4, menurutku hasil yang layak diapresiasi, meskipun secara kualitas tentu belum bisa menjadi tolak ukur untuk masalah konsistensi, dan di laga berikutnya harusnya ini yang menjadi penentuan. Apakah 3 pertandingan awal ini bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat matang, bisa menjadi pertimbangan bagi Ruben Amorim untuk menentukan para pemain yang akan menjadi starter, untuk menentukan strategi saat melawan Arsenal di pekan depan. Nah, ini yang harus menjadi fokus tersendiri bagi Manchester United dan Ruben Amorim. Karena ketika melawan Big Six, tentu konsistensi itu akan diuji. Kualitas individu para pemain, kualitas dari strategi pelatih, kualitas kesulitan para pemain ini akan diuji di pekan depan. Tapi ya itu nanti bisa kita bahas di beberapa hari mendatang ya. Intinya dari pertandingan tadi kita semua pasti sangat senang dengan hasil yang sudah diraih oleh Manchester United. Mungkin secara perlahan hasilnya memang nggak selalu mulus, tapi teman-teman pasti bisa melihat bahwa di bawah asuhan Ruben Amorim ini harusnya para pemain tampil lebih bagus lagi. Ruben Amorim bisa memaksimalkan potensi para pemain dengan baik, dan perlahan untuk teman-teman yang masih belum move on dari Ruud van Nistelrooy bisa lekas move on dan fokus untuk full support Ruben Amorim. Oke, mungkin itu dulu review dari pertandingan Manchester United melawan Everton. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa sambil full senyum. Santai lur, soalnya menang. Ya, nah, masuk turunnya nyenyak, gue tenang aja. Turunnya nyenyak, isuk kerja, semangat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.